Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Setia Dwi Anjani dan teman saya. Auria Lohyardwi dan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas tentang kelompok dan organisasi. Jadi menurut Jemasionis ini, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan, identitas, dan berinteraksi satu sama lain. Jemasionis ini membagi kelompok sosial menjadi dua kelompok, yaitu primer dan sekunder. Menurut Charles Horton Cooley, kelompok primer adalah kelompok sosial kecil di mana anggotanya berbagi hubungan pribadi dan abadi. Hubungan kelompok ini saling menunjukkan kepedulian yang nyata satu sama lain. Contohnya keluarga, rukun warga, dan pertemanan. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial besar dan impersonal, di mana anggotanya mengejar tujuan atau kegiatan tertentu. Nah, karena kelompok ini cukup besar, jadi mereka nggak terlalu mengenal satu sama lain. Lalu ada in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa terhormati dan kesetiaan. Contohnya, keluarga dan profesi pekerjaan. Terus, out-group adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa bersaing atau oposisi. Samar menggambarkan bahwa hubungan in-group dan out-group cenderung terjadi permusuhan, karena pada dasarnya manusia memiliki sifat atau tujuan yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, ada lagi yang disebut kelompok acuan. Disebut kelompok acuan karena orang-orang menjadikan suatu kelompok tertentu sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku. Contohnya, seorang anggota DPR yang juga anggota partai politik, walaupun dia menjadi anggota DPR, tetapi jiwa dan pikirannya lebih mengacu pada partainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurel. Terima kasih untuk teman saya Anjani. Kali ini saya akan membahas tentang organisasi. Yang pertama ada organisasi formal. Organisasi formal kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan secara efisien. Masionis membagi organisasi formal menjadi 3 tipe. Pertama ada organisasi utilitarian, organisasi yang membayar orang untuk usaha mereka. Contohnya bisnis dan lembaga pemerintah, pegawai negeri atau biasa disebut ASN. Yang kedua ada organisasi normatif. Orang yang bergabung dengan organisasi bukan untuk pendapatan, melainkan untuk mengejar tujuan yang secara moral berharga. Contohnya organisasi sukarelawan. Yang ketiga ada organisasi koersif. Orang dipaksa untuk bergabung dengan organisasi seperti bentuk hukuman penjara atau pengobatan rehabilitasi, contohnya rumah sakit dan penjara. Yang kedua ada tipe kekuasaan. Menurut Mas Weber, mengidentifikasi 3 sumber kekuasaan yaitu ada tradisional, rasional legal, dan karismatik. Pertama, kekuasaan tradisional atau traditional authority yang didasarkan pada kebiasaan merupakan ciri kelompok kesukuan. Menurut James M. Haslin, dalam masyarakat pasca industri, misalnya orang tua menggunakan wewenang atas anak mereka karena selama ini orang tua memiliki kekuasaan seperti itu. Seperti orang tua harus mendisiplinkan anak-anaknya. Yang kedua ada kekuasaan rasional legal. Rasional legal authority tidaklah didasarkan pada kebiasaan, melainkan pada peraturan tertulis. Sebelumnya, perbedaan antara kekuasaan tradisional dan kekuasaan rasional legal. Kekuasaan tradisional itu didasarkan atas kebiasaan sehari-hari. Kalau kekuasaan rasional legal itu biasanya peraturan tertulis atau peraturan yang ada di hukum. Rasional itu berarti masuk akal, legal berasal dari bagian dari hukum. Kekuasaan rasional legal biasa disebut birokratis. Menurut Haslin, dalam sistem demokrasi, kekuasaan presiden berasal dari jabatannya yang terinci dalam konstitusi, bukan dari kebiasaan atau ciri pribadi individu. Yang ketiga ada kekuasaan karismatis. Kekuasaan karismatis atau charismatic authority. Karisma berasal dari kata Yunani yang berarti adalah hadiah yang diberikan secara bebas dan anggun. Menurut Lipset tahun 1993, sebagaimana dikutip Haslin, seseorang individu karismatis ialah seseorang yang menarik bagi orang lain karena mereka percaya bahwa orang tersebut telah tersentuh oleh Tuhan atau telah dianugerahi kemampuan luar biasa oleh alam. Karena kekuasaan mereka didasarkan pada kemampuan pribadi mereka dalam menarik pengikut. Para pemimpin karismatis merupakan ancaman bagi sistem politik yang baik. Selanjutnya, Haslin mereka dapat menghakimi pengikut mereka untuk mengabaikan atau bahkan mendumbangkan pejabat tradisional atau rasional legal. Sekian dari saya, terima kasih.
Itu saja yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi